pemilu dan lain-lain. Jadi Tamparan keras, Anies baca data perubahan status jalan saja keliru, bisanya cuma mengubah nama jalan. Hai, dengar suara JJ lagi di channel Jurnal Radio. Anies menyebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak melakukan pembangunan jalan umum dibandingkan Presiden Joko Widodo. Namun Anies mengakui pembangunan jalan tol lebih banyak terjadi di era Jokowi. Meski masih dipertanyakan apakah beneran Anies salah baca data, salah paham, salah yang bisikin, atau sengaja memaparkan data yang dimodifikasi agar terlihat benar supaya SBY senang karena dalam tanda kutip prestasinya. Akhirnya ada yang mengakui pencapaian era SBY lebih baik daripada era Jokowi. Meski ternyata Anies salah baca data. Bicara soal data BPS ini, akhirnya kita memahami bahwa ada yang namanya perubahan status jalan di negeri ini. Jalan yang tadinya dikategorikan jalan provinsi ternyata bisa meningkat statusnya menjadi jalan nasional. Dengan pemeliharaan beralih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Inilah data yang lantas mengecoh Anies. Atau pura-pura keliru, ya bisa. Mengenai panjang jalanan nasional yang tidak berbayar pada era SBY yang dianggap Anies lebih panjang hingga beberapa kali lipat dibandingkan dengan era Jokowi. Meski kita sebetulnya menyayangkan adanya lebih dari 300.000 kilometer jalanan yang diperbaiki selama era Jokowi lewat program pemberian bantuan dana desa, seperti pernah disampaikan Budiman Sujatmiko saat menjawab kesalahan data dan penyesatan opini yang dilakukan Anies. Nah, bicara soal perubahan status jalan kok malah mengingatkan saya dengan perubahan nama jalan di Jakarta yang pernah dilakukan Anies menjelang akhir masa jabatan sebagai Gubernur Jakarta. Gimana tuh kelanjutan dari perubahan nama jalan itu? Jadi berubahkah atau balik ke nama jalan sebelumnya? Terus kalau jadi gimana soal kerepotan warga dan pelaku usaha dengan perubahan nama jalan itu? Nah, meskipun Anies menjanjikan bahwa segala penggantian data administrasi kependudukan akan dipermudah dan digratiskan, tapi saya yakin nggak akan semudah itu, Ferguson. Ambil contoh saja, penggantian dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. Pastilah nanti ada biaya lagi untuk pembaruan. Belum lagi paspor, sertifikat, alamat perkantoran, dan masih banyak lagi yang pastinya akan membutuhkan banyak biaya. Belum lagi waktu yang harus direlakan oleh warga untuk memproses itu semua. Nggak mungkin bisa selesai dalam waktu sehari saja. Meskipun katakanlah semua itu gratis, tapi waktu yang akan tersita juga sangat merugikan. Hal ini seharusnya bisa dihindari kalau Anies nggak egois mengganti nama jalan demi ambisi politiknya dan menyusahkan warga. Lalu apa sih urgensinya mengganti nama jalan itu? Anies berdalih bahwa banyak tokoh Betawi yang perlu dihargai dan diingat jasanya. Salah satunya mengabadikannya sebagai nama jalan. Sejauh ini masih bisa kita terima. Alasan berikutnya adalah ia mengklaim bahwa beberapa nama jalan di Jakarta susah untuk dilafalkan apalagi dihafalkan. Dengan berganti nama ini ia berharap warganya lebih mudah menghafalnya. Halah, pret. Justru dengan penggantian nama-nama jalan ini banyak warga yang disusahkan. Mungkin Anies punya niat busuk agar warganya lebih ingat padanya. Akhirnya kembali kesalahan pembacaan data ala Anies Baswedan. Akhirnya kembali kepada kesalahan pembacaan data ala Anies Baswedan yang ternyata ikut memasukkan jalan yang berganti status dari provinsi menjadi jalan nasional. Nah, kok jadinya malah klop ya? Ada perubahan status jalan, ketemu sama orang yang pernah mengubah nama jalan di Jakarta dengan tujuan pencitraan dan usaha mengambil hati dari kelompok tertentu. Yang saat itu mungkin diharapkan Anies bisa menguntungkan dirinya seandainya jadi maju sebagai capres pada 2024 nanti. Ada-ada saja memang si Anies ini. Kok tahu saja caranya menghibur masyarakat dengan lawakan narasi dan opininya. Ini termasuk lawakan selama 5 tahun memimpin Jakarta yang membuat banyak pihak menyadari bahwa 58% warga Jakarta memang salah pilih pemimpin.